Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kedua ini, insya Allah saya akan mengajak para sahabat untuk bersama-sama belajar dan mengkaji tentang syarat-syaratnya wudhu. Di video pertama dalam channel kajian fikih, kita sudah belajar tentang pengertian wudhu, tentang fardu-fardunya wudhu. Sekarang kita melanjutkan ke syarat-syaratnya wudhu. Untuk muqaddimah dan untuk i'tizar dari saya cukupkan di video pertama saja supaya tidak terlalu menyita waktu. Maka supaya lebih barokah kita bersama-sama melihat kitabnya dulu. Insya Allah nanti akan saya jelaskan dengan singkat tentang apa tujuan yang saya baca. Sahabat YouTube yang saya hormati, maka diikuti pena yang saya pegang ini. Semoga dengan mengkaji dengan cara seperti ini bisa menambah keberkahan untuk ilmu kita. Sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca Fatihah satu kali yang kita hadarahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, para malaikat, para aulia, para ulama, ibu bapak kita, mukmin mukminat, juga tidak lupa kepada pengarang kitab ini, As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, dan putra beliau As-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Telah berkata pengarang kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i, ari ieu hiji fasal bade mertelakeun pirang-pirang syaratna wudu. Jadi di fasal ini pengarang akan menceritakan tentang syarat-syaratnya wudu. Syurutul wudu'i, ari pirang-pirang syaratna wudu, iku khamsata asyara ayat 15. Jadi semua syarat wudu itu jumlahnya ada 15. Al-Islamu kahiji Islam. Yang pertama, orang yang berwudu harus beragama Islam. Wa tamyizu, jeung kadua ideng. Yang kedua harus tamyiz. Wan naqa'u, sareng kedah suci. Yang ketiga harus suci. Anil haidi, daripada haid. Wan nifasi, sareng nifas. Wa, jeung kedah suci. Amma tina barang. Yamna'u, anu nyegah si barang, wusulal ma'i, ing nyampeina banyu, ilal basyarati, kana kulit. Yang keempat, anggota wudu kita harus bersih daripada sesuatu yang bisa menghalangi nyampainya tembusnya air ke kulit anggota tersebut. Wa alla yakuna, jeung menta ulah aya, alal udhi, ikut tetap ing dalam anggota wudu, naon ma barang, yughayyiru, anu ngarobahkeun si barang, alma'a, kana cai. Yang kelima, fardu wudu itu di anggota tubuh kita, anggota wudu kita jangan ada sesuatu yang bisa merubah air sampai menghilangkan nama mutlaknya air. Wal ilmu, lan weruh bi fardiyatihi, akan kefarduan wudu. Yang keenam, harus tahu akan kefarduan wudu. Wa alla ya'taqida, jeung nomor katujuh, menta ulah nekadkeun si jalmi fardon kana hiji fardu min furudihi, anu tetep tina sapalihna pirang-pirang fardu wudu, sunnatan kana sunnah.
Artinya syarat wudhu yang ketujuh, kita jangan mengitikadkan satu fardu daripada fardu parnya wudhu kita itikadkan sunnah. Wal ma'u jeung nomor kadalapan syarat wudhu teh kedah ngagunakeun cai at-tahuru anu suci tur nyucikeun. Yang kedelapan harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Wa izalatun najasati jeung nomor kasalapan fardna wudu teh ngilangkeun najis al-ainiyati nu bangsa ainiyah. Yang kesembilan, fardhu wudu itu harus menghilangkan najis ainiyah. Najis yang ada rasanya, ada rupanya, ada ambeknya, itu namanya najis ainiyah. Wajar yulma'i jeung nomor kasapuluh kedah ngalirna cai ala jam'il udwi ing atase sakabeh anggota wudu. Syarat wudu yang ke-10, air tersebut harus mengalir dengan sendirinya, tidak cukup hanya diusap-usap saja. Wa tahaqqukul muqtadi dan nyatane perkara kang terapi yang mengharuskan wudu in bana lamun pertela naon al halu tingkah. Ini kata sebagian ulama ada syarat yang ketujuh, harus tertentu apa yang membuat kita melakukan wudu seperti itu. Ini cuma kata sebagian ulama. Wa dawamun niyati jeung nomor ka-12 kedah ngalanggengkeun niat hukman ing dalam hukumna. Wa adamu ta'liqiha dan syarat wudu yang ke-13 adalah nyaeta henteu ngagantungkeun niatna wudu. Artinya yang ke-13, niat wudu itu jangan sampai ditaklukkan dengan sesuatu. Nanti insya Allah akan saya jelaskan apa tujuan daripada adamu ta'liqiha ini. Kemudian wadukhulul waqti, dan yang ke-14 wudunya harus sudah masuk waktu sholat. Wal mualatu, dan yang ke-15 harus tului-tului, harus terus-terus, maksudnya tului-tului itu berturut-turut, jangan terpisah dulu. Ini yang syarat yang dua ini, dukhulul waqti dan mualah, lida imil hadasi untuk kanggo jalmi anu langgeng hadas, untuk orang yang langgeng hadas seperti perempuan yang sedang punya penyakit istihadah atau yang sedang salisil baul, beser artinya air kencingnya menetes terus, itu namanya daimil hadas. Terus sahabat YouTube, tentang kajian video kedua kita tentang syarat-syaratnya wudu. Insyaallah nanti akan saya jelaskan dengan singkat tujuan daripada bacaan yang kita baca bersama ini. Itu yang saya hormati, mangga disimak penjelasan singkat yang akan saya sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk para sahabat yang ingin lebih luas pembahasannya, bisa langsung lihat di kitab aslinya, yakni kitab Al-Yaqutun Nafis yang disusun oleh Sayyidi Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dan syarahnya yang disusun oleh Sayyidi Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Di sini saya akan jelaskan secara singkat saja supaya mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i. Dalam di fasal ini pengarang kitab akan menyampaikan tentang syarat-syaratnya wudu. Syurutul wudu'i khamsata asyara. Syaratnya wudu itu semuanya ada 15. Al-Islamu yang pertama, orang yang berwudu harus beragama Islam. Jadi fala yasihu wudu'ul kafiri, andaikan orang bukan Islam, orang kafir, non muslim berwudu, maka tidak sah wudunya. Wa tamyizu, dan yang kedua tamyiz. Tamyiz itu apa? Huwa ayyakula wahdah, diterangkan oleh musannif, yang dimaksud tamyiz itu seseorang, anak kecil umpama, yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, bisa mandi sendiri, bila ditanya bisa nyambung jawabannya, tahu mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan, itu namanya tamyiz. Anak kecil sudah tamyiz, sudah mampu makan sendiri, minum sendiri, sudah bisa mandi sendiri, ditanya sudah nyambung, itu kalau berwudu sudah sah wudunya. Tapi kalau masih
belum tahu apa-apa, belum tahu mana timur, mana barat, dia berwudu, maka tidak sah wudunya. Jadi yang kedua, tamyiz. Kalau kata Sunda namanya ideng, seperti itu. Kemudian yang ketiga, syaratnya wudu itu wan naqa'u 'anil haidhi wan nifasi. Untuk perempuan harus dalam keadaan suci daripada haid dan nifas. Jadi kalau ada perempuan sedang haid, sedang nifas, dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Yang keempat, syaratnya wudu itu anggota tubuh kita harus bersih daripada sesuatu yang menghalangi tembusnya air ke kulit kita. Contoh apa? Seperti cat. Ada cat di sini, ada cat sehingga air wudhu kita tidak nyampe ke kulit, maka hendaknya sebelum kita berwudhu, cat tadi harus dibersihkan. Kemudian yang kelima, wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a. Di anggota wudhu kita jangan ada sesuatu yang bisa merubah warnanya air, mungkin ambuknya air atau rasanya air. Contoh apa? Kalhibri waz za'faroni, seperti ada za'faron, ada mangsi, ada tinta yang bila kita kena air nanti akan bercampur dengan air sehingga warna air akan berubah. Seperti itu. Za'faron itu suatu yang merah, za'faron, yang bila terkena air akan lebur dan mungkin akan bercampur dengan air wudhu kita. Kemudian wal ilmu bi fardiyatihi. Yang keenam, syaratnya wudhu itu harus tahu akan kefarduannya wudhu. Dan yang ketujuh, wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunatan. Jangan sampai kita mengitikadkan satu fardu daripada fardunya wudhu yang 6 yang sudah kita sampaikan di video pertama, jangan sampai diniati sunnah. Seperti begini, pas kita membasuh wajah, kita beritikad bahwa membasuh wajah dalam wudhu itu hukumnya sunnah. Atau kita sedang membasuh tangan, kita beritikad bahwa membasuh tangan dalam wudhu itu adalah hukumnya sunnah, maka itu wudhu kita tidak sah. Kemudian syarat yang kedelapan, wal ma'u at-tahuru, dan harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Di dalam kitab sebutnya air mutlak. Seperti air di kolah kita, di kolah kita, di sumur kita, itu namanya air mutlak. Contoh apa? Air suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, seperti air kopi umpamanya. Itu suci, tetapi air tersebut tidak bisa dipakai untuk berwudu oleh kita. Wa izalatun najasati al-ainiyati. Kemudian syarat wudu yang ke-9 adalah menghilangkan dulu najis yang bangsa ainiyah. Najis ainiyah itu najis yang ada rupanya, ada ambuknya, ada rasanya. Misalnya di tangan kita ini ada tai ayam umpama, maka sebelum wudu itu kita harus menghilangkan najis ainiyah tadi. Ai idzalam tazul al-safuha bil qusatil wahidah. Harus disucikan, kalau memang tidak memungkinkan dibasuh satu kali bersama wudu, najis tersebut akan hilang. Baiknya biar enak, bersihkan saja dulu supaya kita lebih enak ketika kita berwudu. Kemudian syarat wudu yang ke-10, wajar yulma'i ala jami'il udwi, dan air tersebut harus mengalir ke seluruh anggota wudu kita. Jadi begini, ketika umpama kita membasuh wajah nih, maka air tersebut harus mengucur, tidak sah hanya diusap-usap saja. Kita wudu hanya diusap-usap saja, itu tidak sah. Menurut mazhab Imam Syafi'i harus jariyul ma'. Nah, air tersebut harus mengalir di anggota wudhu kita. Yang ke-11, wa tahaqqukul muqtadi in ban al-halu. Kata sebagian ulama, ketika kita berwudhu, kita harus tahu apa yang menyebabkan kita wudhu. Umpama kita habis buang air kecil, habis keluar angin, seperti itu harus jelas kata sebagian ulama. Kemudian yang nomor ke-12, wadawamun niyati hukman. Artinya ketika kita berwudu hendaknya kita melanggengkan niat
di dalam hati kita bahwa kita sedang melakukan wudu. Kata pensyarih yang menyatakan bi alla ya'tiya bima yunafiha mislu riddah. Jangan sampai ketika kita berwudu ada sesuatu yang bisa menghilangkan niat kita, misalnya kita murtad atau kita mentasarrufkan wudu kita untuk niat yang lainnya. Itu jangan. Kemudian yang ke-13 wa'adamu ta'liqiha, dan jangan menggantungkan niat wudu tadi. Contoh seperti apa? Ka'ayyakula in ja'a fulanun faqad nawaitul wudu. Jadi syarat wudu yang ke-13 kita harus jazm, harus mantap akan niat kita. Jangan dita'alluqkan dengan suatu. Misal, andaikan si fulan datang, maka aku niat untuk berwudu. Nah, itu ketika wudu kita niat seperti itu tidak sah. Apa sebab? Niat wudu kita dicantelkan dengan kedatangan seseorang. Kemudian syarat yang ke-14 dan ke-15 ini dikhususkan untuk daimil hadas, orang yang langgeng hadas, umpama perempuan yang sedang istihadah. Istihadah itu misalnya ada perempuan keluar darahnya itu udah melewati batas haid 15 hari masih terus keluar darah, maka itu namanya perempuan yang sedang istihadah. Atau salisil baul, ada laki-laki atau perempuan air kencing itu menetes terus, harus pakai pemper selamanya. Itu namanya daimil hadas. Maka ada 2 syarat lagi, yakni dukhulul waqti, ketika dia berwudu harus manjing, sudah masuk waktu salat. Misalnya dia mau berwudu untuk salat zuhur, maka hendaknya dia sudah masuk ke waktu zuhur. Seperti itu. Dan caranya pun begini. Pertama, masuk waktu salat zuhur, umpama ada salisil baul, ada orang yang beser, yang menetes terus air kencingnya pakai pempes. Ketika sudah waktu sholat zuhur, umpama dia mensucikan dulu, kemudian dia mengganti dengan pempes yang baru, yang suci, baru dia berwudu. Kemudian yang ke-15 wal mualatu, harus mualah, harus tuluy-tuluy. Maksudnya bagaimana? Setelah membasuh wajah, sebelum wajah ini kering, langsung membasuh tangan. Setelah membasuh tangan, sebelum kering, harus langsung mengusap sirah. Itu namanya mualah. Kalau bagi yang tidak daimil hadas, boleh wudu kapan saja. Mau sholat zuhur tapi wudunya jam 10, sah. Mau sholat maghrib tapi wudu di jam 5 sore, itu sah. Kemudian juga mualah, bertuluy-tuluy, untuk bukan daimil hadas seperti orang-orang sehat, itu hukumnya hanya sunnah. Jadi boleh kita umpama kita berwudu, setelah membasuh wajah, kita kemudian sudah membasuh tangan, ada orang nelpon penting banget, kita jawab dulu telepon dia. Nah, saat dia nelpon ada 5 menit 10 menit, lalu kita melanjutkan lagi ke ngusap kepala, itu boleh saja. Kalau bukan daimil hadas. Tetapi walaupun bukan daimil hadas, sebaiknya ada mualah, hukumnya sunnah. Sahabat itu yang saya hormati, itu penjelasan singkat daripada kajian kedua tentang syarat-syaratnya wudu. Semoga Allah berkatan ilmu kita. Sebelum menutup dengan salam, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi para sahabat yang ingin berlangganan dengan channel ini, ada baiknya di subscribe, klik tombol lonceng supaya ada video baru dapat pemberitahuan daripada YouTube. Boleh di-share juga, semoga menambah kemanfaatan ilmu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.